persyaratannya lengkap, itu persyaratan yang tahun-tahun kemarin. Tetapi kalau misalnya tahun depan atau tahun gugur dalam tes pertama. Jadi yang lulus ini adalah yang sudah sempurna nilainya 100 itu. Jadi buat teman-teman semua, apalagi sekarang kita tahu bahwasannya tes kemarin itu minimalnya banyak sekali teman-teman yang gugur, padahal salah 3, salah 4, salah 5. Jadi saya ingin tegaskan, jangan menanyakan kapan ujian, tapi teman-teman apa yang sudah persiapkan teman-teman untuk melakukan tes ujian tersebut. Jadi persiapkan dulu matang-matang untuk ujian IPS topik, dikarenakan tahun ini nanti yang akan datang untuk PMI ini banyak saingannya, banyak orang-orang yang pandai, dikarenakan tahun kemarin nggak ada ujian, tahun kemarin ada yang nggak lulus. Jadi ini ditampung semua, nanti akan masuk di pendaftaran berikutnya. Ibaratkan ya, senior guru-guru, misalnya udah guru, akan terjun melawan teman-teman yang baru. Jadi teman-teman yang baru ini harus persiapkan baik mental, pelajaran, semua itu harus persiapkan agar teman-teman itu agar lulus. Jadi jangan mempertanyakan kapan, walaupun itu penting juga teman-teman menanyakan kapan ujian, tetapi jangan cenderung menanyakan situasi kapan ujian tapi tidak mempersiapkan diri untuk mempelajari materi-materi yang boleh jadi muncul pada saat ujian IPS topik atau materi-materi IPS topik lain sebagainya. Jadi saya ingin garis bawahi bahwa teman-teman semuanya pelajari bahasa Korea mendalam lagi. Kalau misalnya belum turun, ya pelajari lagi sambil di rumah, sambil ya ngobrol-ngobrol sama keluarga, itu belajar bahasa Korea lagi, buka-buka buku terus, hafal-hafal kosakata dan sebagainya. Kalau misalnya sudah turun pendaftarannya, jadi teman-teman udah siap, udah pede. Walaupun ini juga nanti ada resiko-resikonya, kalau terlalu pede juga nggak bagus, terlalu nggak pede juga nggak bagus. Jadi standar lah. Jadi teman-teman sudah tahu materinya, jangan sombong, terus berdoa. Pasti kalau teman-teman sudah memperjuangkan dan dimudahkan, itu pasti insya Allah lulus dengan keadaan yang baik ya, dengan kelulusan yang baik. Jadi teman-teman persiapkan yang matang tentang bahasa Korea, terus data-data teman persiapkan untuk mengikuti ujian IPS topik. Untuk situasi ini, alhamdulillah ya, CPMI yang di Indonesia untuk masuk ke Korea Selatan banyak sekali yang sudah masuk ke Korea Selatan. Memang di Korea ini sangat membutuhkan PMI atau pekerja migran lainnya dari negara lain, dikarenakan memang Korea itu butuh tenaga kerja, dikarenakan ya ada yang pulang, terus pabriknya memang memperbesar perusahaannya atau membutuhkan pekerja lagi. Jadi memang di Korea Selatan ini sedang membutuhkan tenaga. Terbukti dari yang di sini diperpanjang masa tinggalnya. Tapi saya ingin kasih tahu bahwasanya sudah banyak masuk dari PMI Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi Korea sudah membuka, Indonesia sudah membuka. Semoga ini terus berjalan dengan lancar dan kita bisa bertemu secara langsung gitu buat teman-teman semuanya. Pandangan lagi tentang ini kan situasi di Korea sudah mengambil dan situasi di Indonesia sedang menunggu panggilan untuk masuk ke kerja Korea atau mendapatkan SLC. Dan bulan ini, bulan Februari, sudah beberapa turun untuk teman-teman semuanya mendapatkan SLC. Bahwasanya saya ingin kasih gambaran begini. Korea itu ingin mengadakan ujian IPS topik dikarenakan dibutuhkan tenaga kerja asing untuk bekerja di Korea Selatan. Karena dibutuhkan, makanya konfirmasi ke HRD baru ke BP2MI. Jadi kalau misalnya di Korea sudah kekurangan tenaga kerjanya, makanya mengadakan ujian tersebut. Paham ya teman-teman? Sekarang ini, situasi sekarang, Indonesia sedang mengirimkan masuk Korea. Bukan hanya Indonesia aja, tapi dari negara lain masuk. Jadi kalau saya boleh menganalisa
Boleh jadi karena ini di Korea Selatan sudah banyak yang masuk, banyak yang masuk. Boleh jadi masih cukup untuk tahun ini. Nah, boleh jadi tahun ini berdasarkan analisa saya, tapi kalau nggak tahu mungkin nanti akhir tahun ada atau bagaimana. Untuk saat terdekat ini kemungkinan masih belum ada untuk ujian IPS topik, dikarenakan ya itu tadi Indonesia lagi masuk, dikarenakan tahun kemarin itu belum ada penempatan ya, belum ada penempatan di Korea. Makanya kan banyak nih di Indonesia. Nah, lagi dikirim sedikit, dan di Korea sudah mendapatkan input tenaga kerja secara tidak langsung, bahwasanya Korea udah kasarnya ya, udah nggak membutuhkan lagi. Jadi boleh jadi tahun ini atau dekat-dekat inilah ya, belum ada ujian IPS topik. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya kapan ujian IPS topik, untuk opini saya, kalau misalnya nanti ada ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan opini pribadi saya, belum terjadi. Tetapi kalau kita boleh menganalisa, ini kan dari roster Indonesia ya. Roster Indonesia itu ada sertifikat, masa tunggu sertifikat ya, yaitu adalah 2 tahun. Setelah itu ada masa tunggu dari sending berkas menuju roster penunggu panggilan SLC, itu 1 tahun. Jadi kalau misalnya saya mau menarik, walaupun ada kebijakan baru dari BP2MI, ada perpanjangan roster sekitar 6 bulan atau sebagainya ya, tapi nantilah, yaitu lupakan dulu. Saya mau kasih analogi begini, sertifikat 2 tahun, bahwasanya dia itu lulus, misal ini 2022, misal lulus 2019, berarti kan sertifikatnya 2019 lulus, itu 2021, 2022 habis dong. Itu masa sertifikatnya, bukan masa tunggu lagi. Masa tungguan itu 1 tahun lagi. Nah, boleh jadi kalau misalnya ini sertifikatnya habis di 2022, terus dia masih sending, terus Anita ada masa tunggunya tuh. Nah, masa tunggunya di kolom 3 kalau nggak salah, itu 1 tahun. Jadi tahun berikutnya dia masih bisa dalam kategori roster menunggu panggilan atau mendapatkan SLC ya, surat kontrak kerja. Jadi saya bisa analogikan, berarti kalau misalnya 2019 kelulusannya, mendapatkan sertifikat pada tahun itu, untuk masa sertifikat itu kan selesai 2 tahun. Jadi 2021, 2022 habis ya. Untuk sertifikatnya, untuk rosternya itu kan 1 tahun masa penunggunya. Habis setelah dia sending, terus disending oleh BP2MI ke HRD Korea, dan Korea menyetujui dan masuk ke dalam roster pencarian kerja, itu 1 tahun. Jadi berarti 2023 berakhirnya semua roster PMI semuanya. Tetapi kan BP2MI ada pijakan baru tentang perpanjangan roster dikarenakan COVID-19 yang kemarin. Tapi saya bisa kasih analogi buat teman-teman gini ya. Walaupun ini di Indonesia banyak banget ya rosternya, semoga ini terus masuk dan semakin dikit masa rosternya. Ini ada masa waktu gitu ya, masa waktu hingga 2023. Jadi saya bisa analogikan buat teman-teman semuanya, boleh jadi ini opini pribadi saya, tahun 2023 boleh jadi ada ujian IPS topik, boleh jadi pas awal-awal itu pendaftarannya atau akhir tahun ini, nggak tahu juga. Tapi pada intinya teman-teman pantengin terus website BP2MI agar teman-teman tahu proses atau jadwal itu turun pendaftarannya, dan kalau sudah itu turun teman-teman harus persiapkan persyaratan baik data dan lain sebagainya, uang dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman persiapkan mental, pikiran, bahasa agar teman-teman bisa menghadapi tes yang pertama. Setelah itu teman-teman harus persiapkan lagi untuk tes kedua, habis itu mendapatkan sertifikat. Nah, semoga teman-teman semuanya bisa lulus dengan nilai yang terbaik, dan pada intinya teman-teman harus mendapatkan sertifikat itu, mendapatkan sertifikat kelulusan ujian IPS topik Korea. Jadi itu kunci atau 1 langkah ya, baru 1 langkah teman-teman bisa melakukan langkah-langkah berikutnya untuk melakukan proses kerja ke Korea. Mungkin itu aja video yang saya kasih atau informasi yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya tentang kapan ujian IPS topik.
yang akan berlangsung. Jadi kalau mau ditarik kesimpulan bahwasanya teman-teman harus persiapkan terlebih dahulu persyaratan data, baik data uang, terus data secara data KTP, ijazah, dan sebagainya. Setelah itu teman-teman harus persiapkan tentang bahasa, mental, pikiran, dana, karena wilayah beda ya tempat ujian dengan wilayah teman-teman, jadi harus persiapkan itu. Kalau itu udah mantap, udah yakin, jadi tinggal tunggu aja BP2MI untuk penerbitan ujian IPS topik. Jadi harus garis bawahi lagi bahwasanya ujian ini ada dikarenakan Korea butuh. Oke, terus di teman-teman garis bawahi, jangan selalu menuntut kepada pemerintahan Indonesia, dikarenakan pemerintahan Indonesia juga nggak tahu kapan ujiannya, dikarenakan Korea yang membutuhkan. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, biar terbuka pikirannya. Terus, kalau misalnya ada kata-kata salah atau salah informasi video sebelumnya, informasi yang tadi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.